Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita pada hari ini. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab 1 Samuel pasal yang ke-28. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang melawan bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akis berkata kepada Daud, "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya." Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, "Demi Tuhan," katanya, "demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah." Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin." Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku.
Oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah supaya ada kekuatan apabila engkau berjalan pulang. Tetapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya. Maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannyalah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Saul mengingkari ketetapan Tuhan yang sudah mengurapi Daud sebagai Raja Israel. Tidak hanya dengan mengejar Daud, tetapi Saul tetap menjalankan pemerintahan sebagai Raja Israel meskipun tidak dalam perkenanan Tuhan Allah. Akibatnya ketika Israel menghadapi tentara Filistin, Saul ketakutan dan meminta bantuan pemanggil roh atau arwah. Hal itu ia lakukan karena Tuhan sudah undur dari Saul. Dan Tuhan tidak memberi tanda apapun ketika Saul bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari kisah ini mari kita belajar dua hal. Yang pertama, dari kisah Saul ini, pada dasarnya kita menyadari bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan mengampuni. Ketika Tuhan undur dari Saul, justru yang terjadi adalah Saul tidak mau mawas diri dan bertobat kepada Tuhan. Malahan, ia mencari pertolongan di luar Tuhan. Ada kalanya kita dibiarkan oleh Tuhan untuk bertindak sesuai dengan kehendak kita sendiri, karena sesungguhnya pada waktu itu Tuhan mau memberi waktu bagi kita untuk mawas diri, bahkan bertobat dari pelanggaran yang kita lakukan. Maka janganlah kita sampai melewatkan kesempatan pemberian Tuhan itu. Yang kedua, pertolongan apapun yang kita cari di luar Tuhan tidaklah benar. Sekalipun Saul memanggil roh Samuel, hakim yang mengurapi Saul maupun Daud, tetap saja apa yang dilakukan oleh Saul bertentangan dengan kehendak Tuhan. Segala kuasa di luar Tuhan tidak diperkenankan Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika rasanya semua jalan tertutup dan kita mengalami kegundahan dalam menantikan pertolongan Tuhan, tetaplah nantikan dengan setia. Khususnya setia dalam iman kita kepada Tuhan, agar kita tidak tergoda untuk mencari pertolongan di luar Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan betapa kami beruntung memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kami dan terus memberi waktu bagi kami untuk senantiasa mawas diri akan kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan senantiasa memimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Maka tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap mengandalkan pertolongan Tuhan di segala situasi yang Tuhan izinkan, secara khusus ketika kami menghadapi kesulitan maupun pergumulan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.